Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berkumpul di dalam majlis dalam rangkaian haul daripada seorang wali min awliyaillah, Sultanul Ilim, Al-Habib, Murabbina wa Murabbi Ruhina Al-Habib Salim Ibnu Syekhil Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan juga haul daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada mereka semuanya, baik keberkahan itu untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak dan istri kita, dan keberkahan itu akan juga didapatkan kepada orang yang ada di daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bergabung di tempat-tempat seperti ini akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dianggap baik. Karena itu Al-Habib Salim pernah mengatakan, majalisul khair taj'aluka khairan wa in kunta min ahli syarr, wa majalisus syarr taj'aluka syarran wa in kunta min ahli khair. Majlis yang baik akan menjadikan engkau termasuk orang yang baik walaupun engkau adalah orang-orang yang jelek. Kalaupun kita merasa kurang ibadahnya, kita kurang untuk taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bergabung di tempat-tempat seperti ini, harapannya Allah menggabungkan kita termasuk orang-orang yang baik. Dan sebaliknya, majalisus syarr, tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat yang di situ ada maksiat, tempat-tempat yang di situ turun murka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bergabung, maka kita akan dianggap sebagai orang yang jelek walaupun kita termasuk turunan orang yang baik. Karena itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di tempat ini juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada sahibul haul. Karena cinta ini tidak akan rugi, bahkan akan menguntungkan kita ketika cinta kita kepada orang-orang soleh. Dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ketika orang soleh yang kita cintai, maka insya Allah kita akan digabungkan dan dikumpulkan bersama mereka, tentunya dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta enggak cukup hadirin ketika kita tidak teruskan dengan mengikuti daripada apa yang mereka lakukan. Dikatakan oleh Hasan al-Basri, dia pernah mengatakan, la yaghurrannaka qawlu man yaqulu al-mar'u ma'aman ahab, fa innaka lan talhaqul abrara illa bi'amalihim, fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Jangan kamu tertipu dengan hadis yang mengatakan seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Bukan berarti hadis ini salah. Artinya jangan hanya berhenti terpaku dengan hadis ini, bondo cinta saja kita untuk dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Fa innaka lan talhaqul abrara illa bi'amalihim. Kamu tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik
kecuali kamu melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka semangat di dalam mencari ilmu, bagaimana sedekahnya, bagaimana dermawannya. Kita lihat Habib Salim, insya Allah walaupun bukan muridnya tahu bagaimana sifatnya Habib Salim, bagaimana amal-amal daripada Habib Salim. Ahli ibadah. Kita ini kalau tahu, kita yang ikut dulu keliling sama Habib Salim, tidak pernah ada waktu kosong daripada kecuali ilmu, ibadah, kemudian baca kitab. Selalu dia berdakwah kepada Allah. Ketika selesai masuk mobilnya, sholat, baca wirid. Bahkan kita yang di dalam mobil kadang-kadang dimarahi. Ketika ikut bersama, kita berbincang-bincang, kita berbicara sendiri. Ya karena apa, kadang setelah sholat fardu nggak ada waktu untuk sholat sunnah, kita langsung berangkat. Kita dimarahi, kenapa? Nggak melakukan sholat ba'diyah. Habib Salim selalu di dalam waktu-waktunya sholat. Selesai daripada sholat, aurat di mobilnya siap. Mulai Al-Qur'annya sampai buku wiridnya semuanya ada di situ. Ahli ibadah, bukan hanya ilmu. Karena itu dikatakan, sebagian mengatakan sultanul ilm, banyak orang alim, banyak orang yang lebih berilmu mungkin anggapan kita, tapi yang menggabungkan antara ilmu dengan ibadah ini yang susah, wahai hadirin. Kalau ada orang banyak punya ilmu tapi kadang-kadang salat duha aja enggak, salat qobliyah ba'diyah aja enggak, apalagi qiyamul lail. Tapi ini menggabungkan antara ilmu dengan amal. Salat awwabinnya Habib Salim itu setiap harinya, murid-muridnya yang di Hadramut yang belajar di sana tahu, setelah sholat maghrib tidak berubah dari tempatnya sampai sholat awabin 20 rakaat. Paling banyaknya dari sholat awabin 20 rakaat. Setelah itu hanya berputar arah langsung ngajar. Setelah selesai sholat isya, setelah sholat isya sholat ba'diyah, kemudian sholat witir, kemudian baca wirid, kemudian langsung roha lagi. Jadi waktu-waktunya hanya untuk ilmu ibadah, wirid, itu yang dilakukan oleh Al-Habib Salim. Karena itu susah kita mendapatkan sosok seperti beliau. Karena itu mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa tadi orang tidak akan dibarengkan bersama orang yang ia cintai kecuali beramal seperti amal mereka. Habib Salim juga dermawan, suka membantu orang, baik di kota Tarim di sana ataupun ketika dia musafir dimanapun. Bahkan Al-Faqir pernah ketika berjalan satu mobil dengan beliau, di satu jalan dia itu melihat ada orang yang jualan pakai sepeda pancal yang bawa barang peniti atau barang-barang kecil-kecil itu. Dia bingung, mungkin sama Habib Salim awal mulanya dipikir karnaval, karena melihat yang dibawa begitu banyak. Tanya, itu ada apa yang dia bawa itu? Untuk apa dia bawa itu semuanya? Oh, itu jualan Habib. Jualan, miskin sampai gini, miskin. Kam idza banasyari kullu hada. Berapa kalau mau kita beli semuanya itu? Pas di lampu merah, berhenti, Pak, berapa itu harganya Pak kalau mau dibeli semuanya? Yang bener, kata orangnya, sing kena sopat itu kabeh. Siapa yang mau beli semuanya? Akhirnya apa? Ini bener Pak, berapa? Udah ini semuanya 300.000. Kasihkan uang 300.000. Sama Habib Salim kasih berapa? Salah semia. Kasihkan 300.000. Sama orangnya dibawa, diangkat mau dimasukkan mobil. Kata Habib Salim, enggak perlu. Mau pertama mana? Mau taruh mobil Habib. La mahtaj. Hallu mau. Bagaimana Habib Salim membagi uang? Bukan uang rupiah hadirin, dolar. Waktu terakhir, sebelum terakhir Habib Salim datang bawa tas isinya semuanya dolar, dibagi per murid itu berapa? Ada yang $300, ada yang $200, ada yang $1.000, ada. Sampai akhirnya orang-orang yang sekitarnya mungkin sudah Habib itu sudah mau fulus sagala, dibagi, semuanya dikeluarkan. Nggak takut fakir, semuanya dermawan Habib Salim. Banyak di antara cerita-cerita kejadian yang bagaimana dermawannya Habib Salim. Karena itu hadirin, kalau kita ingin menjadi seperti mereka, dikumpulkan bersama mereka, ayo kita beramal seperti amal mereka. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum. Kalau bondo cinta toh, orang Yahudi, orang Nasara itu cinta loh kepada nabi mereka. Falisu ma'ahum, tapi enggak dikumpulkan bersama nabinya.
Orang Yahudi cinta kepada Nabi Musa, tapi tidak dikumpulkan bersama Nabi Musa. Orang Nasara cinta kepada Nabi Isa, tapi tidak dikumpulkan bersama Nabi Isa. Karena itu kita ikuti daripada apa yang telah mereka lakukan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat yang paling inti dan sering yang diucapkan oleh Habib Salim, kita diperintahkan untuk selalu mengatur waktu. Karena hidup di dunia ini ada waktu. Kita mulai lahir sampai meninggal ada waktu. Setelah itu kita harus keluar ke dunia, daripada dunia ini. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu haris ala waktu, selalu perhatian daripada waktunya. Karena sebagian orang banyak mengatakan ya sekarang waktu ini cepat ya. Kemarin Jumat, sekarang Jumat. Kemarin hall, ini sekarang hall lagi. Cepat waktu ya. Sebetulnya waktu nggak cepat. Kalau kita lihat jamnya nggak ada yang berubah kok. Detiknya, menitnya nggak ada yang berubah, tetap nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kenapa kok dikatakan waktu? Memang Nabi sudah mengabarkan nanti di akhir zaman 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. Waktu berlalu secara cepat, tapi bukan berlalu waktunya dengan menitnya atau detiknya semakin cepat, tapi keberkahan waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka itu orang-orang soleh bisa sampai kepada Allah karena mereka pintar ngatur waktu. Hadirin, mereka bisa ngatur waktunya. Karena itu kalau kita lihat mereka istiqomah dalam mencari ilmunya, dalam mengajarnya, dalam baca Al-Qur'annya, ada waktu-waktu yang mereka sudah atur. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nggak ada waktu sedikit pun yang terbang sia-sia. Kalau kita di akhir zaman, na'udzubillah, sekarang kita bawa HP kadang-kadang berjam-jam kita nggak terasa. Kadang-kadang yang dibuka tidak ada manfaatnya. Buka WhatsApp, tutup WhatsApp, buka Facebook, tutup Facebook, Instagram, semuanya kita buka. Kadang-kadang ngelihat model-model, tapi nggak ada manfaat yang kita dapat. Apa yang kita dapat daripada semuanya? Nggak ada. Berlalu waktu, setelah itu apa? Sia-sia. Padahal satu waktu, sedikit waktu daripada di dunia itu sangat bermanfaat. Karena itu di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah mengatakan wa alal agil, bagi orang yang berakal, ayyakuna lahu 4 saat, hendaknya mereka memiliki 4 waktu, 4 saat. Yang pertama, sa'ayunaji fiha rabbah, ada 1 saat yang selalu dia bermunajat kepada Allah. Diatur kapan waktu sholat wajib berjamaah, kapan sholat gobliyah, kapan sholat ba'diyah, kapan sholat duha, kapan dia harus hadir majlis taklim, kapan dia harus baca kitab, kapan dia harus dakwah, kapan dia harus diatur waktunya. Setiap harinya, ada mingguan, ada bulanan, bahkan ada tahunan. Sa'ayunaji fiha rabbah, ada waktu bermunajat dengan Tuhannya. Karena memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main di dunia ini. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tugas utama kita ibadah, hadirin. Karena itu jangan dilupakan tugas yang wajib bagi kita ini. Ini yang harus kita dahulukan. Bagaimana sholat 5 waktunya? Tadi disebutkan kita diperintahkan untuk perhatian dengan kewajiban daripada sholat 5 waktu, daripada puasa, daripada zakat kita. Kadang-kadang kita sia-siakan semuanya ini. Karena itu ada 1 saat yang dia bermunajat dengan Tuhannya. Qiyamul lail, bangun di malam hari antara dia dengan Tuhannya, berdoa, bermunajat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk bermunajat dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, wasa'ayuhasibu fiha nafsah. Ada 1 saat yang dia menghisap dirinya, memperhitungkan dirinya. Sampai umur saat seperti ini, sudah sampai umur saat ini, apa yang sudah aku lakukan? Berapa kali hataman Al-Quran? Bagaimana sholat berjamaahku? Bagaimana masuk masjidku untuk itikaf? Bagaimana wiridku? Bagaimana aku mencari ilmu? Bagaimana aku perhatian dengan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatian. Jangan-jangan kalau kita perhitungkan ibadah kita ini minim, hadirin. Lebih banyak lupanya kita. Karena itu bahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang waktu kita akan diperhitungkan semua yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun. Bahkan tersenyumnya kita dengan hormat ataupun tersenyum kita menyepelekan orang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tusahabu. Karena itu apa? Kita diperintahkan untuk apa? Sa'a yuhasibu fiha nafsah. Kemudian yang ketiga, wasa'atun yufdi
ila ikhwanihi alladzina yubassirunahu bi'uyubi nafsih. Ada satu saat yang dia duduk bersama teman-temannya, saudara-saudaranya seiman, tapi teman-teman yang dia ajak duduk tadi itu bukan cerita politik, bukan cerita perempuan, bukan cerita maksiat, tapi duduk bersama teman-temannya untuk apa? Yubassirunahu bi'uyubi nafsih, memberitahu kekurangan dirinya. Cari teman-teman yang bisa memberitahu kekurangan kamu. Kamu kok jarang masuk masjid, kamu kok tidak pernah sholat berjamaah, kamu kok tidak pernah hadir majelis taklim, kamu kok tidak pernah mendirikan daripada sholat qiyamul lail. Selalu memberitahu kepada dia, jangan mau riba, jangan melakukan riba, jangan kamu bermaksiat. Nggak ada. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa diri bahwa apa? Kita berteman dengan hanya orang-orang yang pro dengan kita. Cari orang-orang yang bisa menasihati kita. Tapi memang hadirin, biasanya orang kalau ada teman yang selalu memberitahu dia, malas dikumpuli. Dia nggak mungkin berteman dengan orang-orang seperti itu. Justru ya, kalau dia berteman dengan orang-orang ini, maka dia akan menjadi orang yang sempurna. Orang itu kalau seandainya, gambarannya ada orang seandainya masak gulai, kemudian disuguhkan kepada kita, kemudian saya makan ternyata kurang asin, maka saya kasih tahu kepada yang masak, kurang asin bu. Kira-kira orang yang dikasih tahu tadi akan marah atau akan senang? Lo yang betul, lo lupa, belum saya kasih garam. Dia akan senang. Kenapa? Karena akan menjadikan apa? Sempurna masakan dia. Sebelum disuguhkan kepada orang lain, kita sudah memberitahu sehingga apa? Ketika disuguhkan kepada yang lainnya akan merasakan gulai tadi itu rasanya nikmat. Kita juga sama hadirin. Orang-orang yang memberitahu kita itu jadikan obat. Apalagi orang-orang tua yang lebih tua daripada kita, mereka bukan ngeritik kita untuk supaya kita jadi berhenti daripada beramal, tapi ngeritik kita untuk supaya kita menjadi orang yang sempurna. Cari teman-teman seperti ini, cari orang-orang tua yang bisa memberitahu kepada kita. Kemudian yang terakhir, wasa'a yukhalli bainahu wa baina syahwatiha ay al-mubahah. Dikatakan apa? Yang satu saat yang keempat, satu waktu yang keempat, membiarkan antara diri kita dengan kesenangan daripada diri kita. Gak apa-apa, kadang-kadang kita ada waktu untuk tamasyah. Gak apa-apa kita kadang-kadang duduk bersama teman-teman. Gak apa-apa kita kadang-kadang berangkat ke satu tempat untuk melihat pemandangan. Silahkan, gak apa-apa. Tapi al-mubahah, tapi hal yang diperbolehkan, bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena manusia itu ada sifat malal, ada sifat bosan. Karena itu ada waktu-waktu seperti itu. Tapi bagi aulia, bagi orang-orang soleh, justru waktu-waktu yang membuat dirinya senang itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mengajarkan ilmu, itu bagi mereka adalah kesenangan-kesenangan daripada dirinya. Kalaupun kita belum sampai seperti itu, gak apa-apa, silakan. Tapi jangan semuanya waktu tamasya. Setiap hari kita pergi keluar tanpa kita menuntut ilmu, tanpa kita hadir majelis. Loh, ini harus ada satu saat untuk kita membiarkan antara kita dengan kesenangan kita. Itu sedikit hadirin, bukan berarti kita selalu untuk keluar menghibur diri kita. Karena itu orang-orang soleh kalau kita lihat, mereka itu perhatian dengan 4 hal ini. Karena itu waktunya berkah. Ada waktu untuk Tuhannya, ada waktu untuk menghisap dirinya, ada waktu teman duduk dengan teman, tapi teman-teman yang memberitahu kekurangannya. Kemudian ada waktu untuk duduk-duduk, untuk apa? Untuk pergi ke tempat-tempat yang di situ bisa membuat kita bahagia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan daripada Habib Saleh kepada kita, untuk keluarga kita dan daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita semuanya, orang-orang tua yang ada di depan dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka, dan mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah mentakdirkan kita harus keluar daripada dunia ini setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.